Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi KKG Ki Hajar Dewantara Kecamatan Kersana dengan pembahasan penulisan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat. Karya ilmiah ini merupakan salah satu bentuk dari publikasi ilmiah yang termasuk ke dalam jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Berikut adalah komponen PKB untuk guru. Pasal 11 ayat C Permenag PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, PKB ini terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama yaitu pengembangan diri. Yang kedua yaitu publikasi ilmiah, dan yang ketiga yaitu karya inovatif. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah wajib ya bagi guru untuk kenaikan pangkat. Sebagaimana telah kita ketahui, yang namanya jabatan guru sekarang itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Guru pertama terdiri dari golongan 3A dan 3B. Untuk guru muda yaitu 3C dan 3D. Guru madya golongan 4A, 4B, dan 4C. Dan guru utama adalah golongan 4D dan 4E. Sehingga dari golongan 3B ke 3C itu terjadi perubahan jabatan guru dari guru pertama ke guru muda, sehingga jika ada guru yang naik pangkat dari 3B ke 3C, sehingga harus mengajukan perubahan jabatan, yaitu dari jabatan guru pertama ke guru muda. Begitupun kalau dari golongan 3D yang mau naik tingkat ke golongan 4A, dari guru 3D guru muda ke 4A menjadi guru madya, itu terjadi perubahan jabatan guru, sehingga harus mengajukan perubahan jabatan fungsional guru. Fokus dari pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk tiap-tiap jabatan itu berbeda-beda. Misalkan ini untuk guru pertama, yaitu fokus dari PKB-nya itu pada peningkatan kompetensi guru. Untuk guru muda 3C dan 3D itu fokus PKB-nya pada peningkatan prestasi peserta didik dan pengelolaan sekolah. Untuk jabatan guru madya golongan 4A, 4B, dan 4C fokus PKB-nya pada pengembangan sekolah. Dan untuk guru utama 4D dan 4E PKB-nya fokus pada pengembangan profesi. Berikut jumlah kebutuhan angka kredit pada tiap-tiap golongan. Untuk golongan 3A, untuk mencapai golongan 3A itu harus membutuhkan angka kredit sebesar 100. Nah, untuk angka kredit kumulatifnya golongan 3A itu 50. Dan untuk pengembangan diri ya, angka kredit PKB-nya terdiri dari pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Pengembangan dirinya 3, publikasi ilmiahnya 0, dan untuk penunjangnya itu 5. Untuk golongan penata muda tingkat 1 yaitu golongan 3B itu harus mencapai angka kredit 150. Jadi dari golongan 3A mau naik tingkat ke golongan 3B harus mencapai angka kredit 150 jika dihitung ya. Untuk angka kredit kumulatifnya 50. Untuk angka kredit PKB-nya pengembangan diri 3, publikasi ilmiah 4, sehingga untuk dari golongan 3A ingin naik tingkat ke 3B itu harus ada publikasi ilmiah ya sebesar 4 atau bisa membuat PTK 1. Dan untuk penunjangnya yaitu 5. Untuk penata 3C misalkan dari 3B mau naik tingkat ke 3C itu membutuhkan angka kredit sebesar 200. Nah, jika telah mencapai 3C
Untuk angka kredit kumulatifnya dihitung 100, untuk angka kredit PKB-nya pengembangan diri 3 dan publikasi ilmiahnya 6, dan untuk penunjangnya 10. Untuk golongan 3D yaitu penata tingkat 1 harus mencapai angka kredit 300. Untuk angka kredit kumulatifnya 100, angka kredit PKB-nya pengembangan diri 4 dan publikasi ilmiah 8, dan untuk penunjangnya 10. Dan untuk golongan pembina 4A, nah jika dari golongan 3D mau naik tingkat ke golongan 4A, jika dihitung harus mencapai angka kredit 400 jumlahnya. Nah, untuk angka kredit kumulatifnya 150, angka kredit PKB-nya 4 dan 12 publikasi ilmiah. Dan untuk penunjangnya adalah 15. Dan untuk golongan selanjutnya yaitu 4B, itu jumlah angka kreditnya harus mencapai 550. Jadi kalau belum mencapai 550 tidak bisa naik tingkat dari 4A ke 4B. Untuk AKK-nya adalah 150, untuk pengembang dirinya 4 dan publikasi ilmiahnya 12 ditambah 1 jurnal ini ya. Untuk penunjangnya 15. Untuk golongan 4C yang mau naik tingkat ke golongan 4C itu harus mencapai angka kredit sebesar 700. Angka kredit kumulatifnya 150, angka kredit PKB-nya pengembangan diri 5, dan untuk ininya 14 ya, untuk publikasi ilmiahnya, sehingga dibutuhkan jurnalnya 2 untuk menuju ke 4C, dari 4B ke 4C, dan angka kredit penunjangnya sebesar 15. Dan untuk guru utama untuk golongan 4D itu harus mencapai 850 angka kreditnya. Nanti setelah dari 3D angka kredit kumulatifnya 200, angka kredit pengembangan dirinya 5 dan 20 publikasi ilmiah, penunjangnya jumlahnya harus 20. Nah, sehingga untuk mencapai pembina utama 4E yaitu harus mencapai angka kredit 1050. Nah, dari penjelasan tersebut kita ambil contoh, misalkan seseorang dari golongan 3A mau naik tingkat ke 3B, itu syarat utamanya pengembangan dirinya harus 3. Untuk publikasi ilmiahnya 0, jadi tidak perlu publikasi ilmiah, tidak perlu membuat PTK dari golongan 3A ke 3B. Dan untuk dari golongan 3B mau naik tingkat ke golongan 3C, itu syarat utamanya pengembangan dirinya harus 3, jadi harus punya 3 STPL dan publikasi ilmiahnya 4, artinya 1 PTK, sehingga bisa membuat 1 PTK. 1 PTK itu jumlahnya 4. Dan jika dikumulatifkan dengan pembelajaran, angka kredit pembelajaran, sehingga harus mencapai angka kredit sebesar 200. Nah, baru bisa naik tingkat ke 3C. Tapi sebelumnya karena dari guru pertama ke guru muda ya, dari golongan 3B ke 3C, jadi harus mengajukan perubahan jabatan dahulu. Nah, baru setelah SK Japungnya keluar baru mengajukan naik tingkat. Begitu pula untuk golongan selanjutnya ya, terutama misal dari 4A ke 4B itu harus membuat jurnal atau artikel yang dimuat di jurnal. Macam dan jenis kegiatan PKB. Nah, macam kegiatan PKB yaitu yang pertama pengembangan diri. Nah, yang termasuk ke dalam pengembangan diri itu apa saja? Yaitu jenis kegiatannya yaitu 1. Diklat fungsional. Yang kedua yaitu kegiatan kolektif guru atau KKG. Yang kedua untuk publikasi ilmiah, jenisnya yang pertama yaitu presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua publikasi ilmiah atau hasil penelitian yaitu PTK atau PTS ya, dan gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Yang ketiga yaitu publikasi buku pelajaran
atau buku pengayaan dan pedoman guru. Itu termasuk publikasi ilmiah. Yang ketiga, karya inovatif. Apa saja yang termasuk karya inovatif? Yaitu yang pertama, menemukan teknologi yang tepat guna. Yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga atau alat praktikum. Dan yang keempat yaitu mengikuti pengembangan, penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Itu dari macam dan jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, sekarang pengertian pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Diknas serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Nah, kegiatan tersebut ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat fungsional. Nah, pengembangan diri yaitu pendidikan dan latihan diklat fungsional serta kegiatan kolektif guru. Nah, pendidikan dan latihan fungsional yang dimaksud dengan diklat fungsional itu apa? Yaitu upaya peningkatan kompetensi guru dan atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi guru yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas guru melalui lembaga yang memiliki izin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang. Jadi untuk diklat ini tidak sembarangan. Jadi Bapak Ibu harus pilih-pilih mana diklat yang ada angka kreditnya. Itu diklat yang fungsional. Contoh diklat yang bukan fungsional itu contohnya misalkan yang berkaitan dengan pramukaan atau koperasi, itu tidak termasuk diklat fungsional. Jadi diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang tujuannya untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Nah, berikut adalah lama pelaksanaan diklat yang fungsional ya, dan angka kreditnya. Nah, kita langsung dari antara 30 sampai 80, yang nomor 6 itu nilai angka kreditnya 1, dan untuk 81 sampai dengan 180 itu angka kreditnya 2. Untuk 181 sampai dengan 480 angka kreditnya 3. Antara 481 sampai dengan 640 angka kreditnya 6, dan seterusnya. Itu yang jarang ya. Ya paling tidak kita target yang angka kreditnya 1. Itu antara 30 sampai 80 itu yang angka kreditnya nilainya 1. Nah, dengan bukti fisik yang berupa yaitu fotokopi sertifikat atau STPL yang dilegalisir oleh kepala sekolah ya. Kemudian fotokopi surat tugas atau SPPD. Dan yang ketiga yaitu laporan kegiatan, laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Nah, itu bukti fisik untuk pendidikan dan latihan fungsional. Jadi tidak hanya sekedar menyetorkan STPL, jadi ada surat tugasnya, ada SPPD-nya, dan juga buat laporan hasil pelatihan. Nah, untuk kerangka laporan, laporan hasil diklat seperti ini. Yang pertama yaitu bagian awal. Bagian awal yang meliputi judul, kemudian keterangan tentang kapan waktu pelaksanaan diklat, di mana diklat tersebut diadakan, tujuannya untuk apa, kemudian lama waktu pelaksanaan, surat penugasan, penyelenggaraan pelaksanaan diklat, surat persetujuan dari kepala sekolah, serta fotokopi sertifikatnya. Kemudian untuk bagian isi yaitu tujuan diklat, isi materi, tindak lanjut ya, dampak terhadap peningkatan kompetensi guru,
serta penutup, dan di bagian akhir melampirkan yang berupa metrik ringkasan pelaksanaan diklat. Nah, seperti ini contoh metriknya di tabelnya. Ada nama diklat, tempat kegiatan, kemudian jumlah jam kegiatan, nama fasilitator, kemudian mata diklat, nama penyelenggara, serta dampaknya bagi kompetensi guru. Nah, ini kemudian setelah membuat laporan, nah itu disatukan dari beberapa STPL, disatukan menjadi satu laporan pengembangan diri yang sistematikanya meliputi lembar sampul, lembar identitas, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan tujuan umum, dan kemudian diikuti dengan laporan dari pengembangan diri tersebut berurutan ya, dari pengembangan diri 1, pengembangan diri 2, dan selanjutnya. Nah, laporan pengembangan diri ini juga diikuti dengan melampirkan beberapa lampiran ya, lampiran pendukung untuk laporan pengembangan diri. Di antaranya yaitu yang pertama, format rekapitulasi kegiatan pengembangan diri, kemudian fotokopi sertifikat atau surat keterangan, fotokopi surat penugasan kepala sekolah ya, surat tugas atau SPPD, dan kemudian makalah, yaitu materi yang disajikan dalam kegiatan pertemuan tersebut. Nah, selain dengan diklat fungsional, penilaian pengembangan diri juga bisa dilakukan dengan kegiatan kolektif guru. Nah, misalkan ini lokakarya atau kegiatan bersama, nilainya 0,15. Kemudian keikutsertaan pada kegiatan ilmiah, misalkan seminar, kemudian kologium, dan diskusi panel. Nah, ini untuk menjadi pembahas ini angka kreditnya 0,2. Untuk menjadi peserta, kalau menjadi peserta ya 0,1. Nah, kemudian kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas guru yaitu hanya 0,1. Nah, alasan penolakan laporan untuk pengembangan diri ya, ini yang diantaranya yaitu laporan tidak dilengkapi dengan surat tugas atau surat keterangan, kemudian kegiatan tidak termasuk dalam kriteria kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya. Nah, jadi sarannya harus dilengkapi dengan surat tugas ya, bukan hanya STPL. Dan kemudian kegiatannya harus yang dinilai dalam penilaian angka kredit. Nah, sekarang kita lanjut ke penulisan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat. Nah, karya ilmiah ini bisa berupa berbentuk penelitian tindakan kelas atau PTK untuk guru, atau untuk kepala sekolah berupa PTS, penelitian tindakan sekolah. Nah, bagaimana sistematika penulisannya? Ini tidak jauh beda dengan penulisan skripsi atau PTK untuk menempuh jenjang S1. Nah, tetapi bedanya ini PTK-nya ini harus diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Nanti harus ada cap perpustakaan. Nah, untuk persyaratan seminar itu minimal 15 peserta. Minimal harus ada 15 orang peserta. Nah, untuk sistematika penulisan, yang pertama yaitu judul, lembar pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik, daftar lampiran. Dan untuk bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian untuk bab 2-nya yaitu landasan teori dan hipotesis, terdiri dari subbab landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian, subbabnya yaitu setting penelitian, kerangka berpikir, sumber data, teknik dan alat pengumpul data, validasi data, analisis data, indikator kinerja, dan prosedur penelitian. Ini untuk
bab 3 dan dilanjutkan dengan bab 4 ya. Bab 4 itu pembahasan. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi data awal, deskripsi siklus 1, deskripsi siklus 2, pembahasan antar siklus, hasil penelitian. Dan untuk bab 5 penutup yaitu berupa simpulan dan saran, dan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran yang pertama RPP untuk PTK ya. RPP ada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2-nya. Kemudian daftar hadir peserta didik, ini harus ada ini. Kemudian daftar ketuntasan belajar per siklus peserta didik. Ini untuk PTK ya. Data keaktifan belajar per siklus. Dan yang lampiran yang kelima yaitu foto kegiatan atau KBM-nya ya. Itu terdiri dari siklus 1 dan siklus 2. Jadi antara siklus 1 dan siklus 2 itu fotonya berbeda. Jadi walaupun pakaiannya, situasinya juga kan berbeda karena per siklus. Kemudian lampiran ke-6 surat izin penelitian. Ke-7 surat keterangan telah melaksanakan penelitian. Ini juga harus ada surat izin penelitian dan surat keterangan telah melaksanakan penelitian. Kemudian lampiran ke-8 kesediaan teman sejawat sebagai observer. Lampiran ke-9 surat keterangan dari kepala perpustakaan. 10 instrumen penelitian. 11 hasil karya peserta didik yang berupa, kalau PTK berarti ulangannya, hasil ulangannya. Kemudian yang terakhir itu bukti PTK telah diseminarkan. Nah, ini bukti PTK telah diseminarkan, administrasinya meliputi permohonan izin seminar, berita acara, undangan, susunan panitia, daftar hadir peserta, notulen rapat, bahan tayang, dan dokumentasi atau foto kegiatan. Hal-hal penting dalam penulisan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat. Nah, yang pertama yaitu jangan sampai plagiat atau menjiplak atau mengaku karya ilmiah orang lain menjadi karya ilmiah kita, atau misalkan PTK orang lain diganti nama. Nah, kemudian foto kegiatan pembelajaran dibuat dalam 2 siklus. Jadi jangan sampai foto kegiatannya hanya terlihat 1 siklus, jadi harus terlihat 2 siklus. Kemudian penulisan daftar pustaka. Dan yang keempat, dokumentasi seminar. Itu harus memperlihatkan jalannya seminar dan banyaknya peserta, jadi harus kelihatan. Dan misalkan kalau PTK-nya lebih dari 1, foto seminarnya harus berbeda.